Halo guys, selamat datang di MS Series dan berjumpa kembali dengan saya. Dan selamat datang di zaman part pertama. Oke, dan selamat datang di zaman pertama ya. Akhirnya saya upload episode zaman pertama setelah sabuk berbulan-bulan menunda episode zaman ini. Karena kemarin itu baru saya buat trailernya dan alhamdulillah hari ini ada sempat waktu untuk membuat episode ceman, karena sebelumnya nggak ada sempat waktu, belum kepikiran membuat ide apa gitu, dan akhirnya saya kepikiran buat episode ceman kali ini. So, sebelumnya terima kasih buat kalian nonton video kemarin ya, video kemarin yang itu, dan view-nya belakangan ini sering naik semenjak saya ganti konten. Karena sebelumnya kan konten-konten saya itu baru konten gameplay, konten cerak-ceruk, konten yaitu random video. Semenjak saya ganti random video jadi lumayan naik sekian persen lah ya. Walaupun gitu, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan by the way, kalian mungkin tahu ya kenapa saya pakai baju kayak berjas seperti ini. Sebentar, berjas seperti ini ya. Nggak kelihatan full sih ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, dan alasannya, dan selamat datang di tema kali ini. Saya akan membahas tentang sebuah tema yang dimana ini pengalaman saya menjadi seorang pantomimers. Ya, pengalaman saya menjadi seorang pantomimers. Dan nah ini jadi pengalaman saya menjadi seorang pantomim. Sebelumnya bajunya itu bukan seperti ini. Saya bukan berjas seperti ini. Tapi bajunya itu ya kalian seperti biasa. Kalau misalnya kalian lihat itu kan hitam putih. Dan saya ini nggak pakai makeup karena males saja. Dan ini pengalaman saya waktu saya oke, langsung aja kita masuk tema hari ini. Pengalaman saya menjadi seorang pantomimers. Cerita diawali oleh kisah seorang saya waktu saya itu kelas 6. Nah, saya kelas 6 itu pokoknya itu kelas 6 pertengahan semester. Pokoknya kelas 6 itu sebelum menjelang tryout atau sesudah menjelang tryout. Dan langsung aja di suatu hari itu kan kayak dikasih kayak lomba-lomba gitu lah ya. Kalau nggak salah lombanya ada lomba dalang cilik ya waktu itu, terus tari, kalau nggak salah tari, terus pantomim. Nah, saya dulu kan punya teman tuh bertiga, sebut saja Fadli dan Radit. Kalau si Fadli sekarang dia sekolahnya di pondok, dan Radit masih sama saya di sini, sekolah sini. Dan pada waktu itu wali kelas saya itu kayak ngasih sebuah informasi, dilombakan. Nah, terdiri dari pantomim, dalang, sama nari itu tadi. Nah, itu dilombain nanti ya gitulah ya, dilombain. Nah, pertama itu yang mengajukan diri itu pertama Fadli. Ya sebenarnya bukan mengajukan diri sih ya, dia tuh kayak ditunjuk-tunjuk gitu. Saya juga ikut tunjuk waktu itu. Nah, dan itu beliau udah daftar tuh. Nah, itu masih dikasih waktu seminggu kalau nggak salah untuk dikasih pendaftarannya. Nah, pada hari selanjutnya saya sama Radin tuh kayak, walaupun saya kan waktu itu bertiga tuh, sekolah bertiga, belajar bertiga. Nah, sekolah bertiga terus, jadi kayak yaudahlah, ayo ikut sekalian. Nah, itu saya ikut, Radin juga ikut. Setelah saya daftar itu, dan untuk 3 minggu berikutnya lalu itu baru lombanya diadakan. Nah, setelah itu aslinya kan pantomimnya itu lombanya di single player gitu lah ya.
setelah single player itu ternyata nggak jadi boleh kelompok. Nah alhamdulillah boleh kelompok. Saya waktu itu berkelompok sama mereka. Setelah saya itu di hari Sabtu ya, pokoknya kan hari Sabtu sekolah saya libur tuh. Saya mulai latihan, ngajak latihan mereka. Ayo latihan, yo latihan gitu. Setelah latihan, kalau itu latihannya masih pertama lu ngabisin waktu sejam untuk mikir doang, mikir konsepnya gimana. Jadi konsepnya gini. Nah waktu itu konsep saya tuh sama dia milih kayak seorang kehidupan sehari-hari tentang persahabatan juga. Awalnya tuh kayak diceritain tentang orang ini, orang satu, ini orang dua, orang tiga. Terus ya mereka menurut kehidupan sehari-hari, habis itu nanti kayak ada kejadian yang membuat mereka sahabatannya pecah gitu, dan habis itu nanti gabung lagi. Itu intinya, nanti bakal saya ceritain full nah di lanjutannya. Dan nah setelah itu kita latihan tuh, udah mulai gerakannya. Jadi gerakannya gini, terus gini. Setelah saya latihan, minggunya latihan lagi kalau nggak salah, atau enggak, Sabtu depannya latihan lagi untuk ibaratnya matengin materinya. Nah itu kita udah dimatengin, terus baru minggu besoknya sudah dilombakan. Lombanya tuh kayak kecil-kecilan gitu. Setelah dilombain itu nanti sang juaranya itu kan juara 1. Kalau pemenangnya itu nanti akan ditampilkan di acara amal. Apa sih acara amal? Pokoknya ya acara amal di sekolah saya. Lombanya itu karena kecil-kecilan lombanya, jadi tempatnya kayak disediain tempat berapa ya, cuma dikit ya, kecil. Satu kamar ini palingnya sekamar saya ini berapa kotak kali ya, banyak ya, kecil lah pokoknya. Itu ternyata yang ikut cuma dikit. Paling banyak itu waktu itu dari kelas D, kalau nggak salah kelas D. Dan saya waktu itu kan kelas A, kelas 7, kelas 6A. Kelas di SD saya kan dari kelas A sampai kelas D. Nah, dan yang paling dikit itu dari kelas C. Bahkan kayaknya tuh hampir nggak ada. Terus sempet nggak ada, habis itu dipanggil baru ada. Terus kelas B juga. Oh enggak, yang paling banyak kelas B. Paling dikit kelas C, setengahnya dari kelas D. Bahkan kayaknya kelas D nggak niat ya waktu itu. Dan saya kelas A. Lalu dilombain tuh, saya itu dapat giliran, kelompok saya dapat giliran terakhir kalau nggak salah, terakhir penutupan lah. Pertama itu kelas B, kedua kelas C, kelas D, habis itu kelas A. Nah saya tuh dilombain, jadi kita gerakin. Dan pemilihan, kalau saya lihat sih kelas lain udah kan ya, saya udah bakal menang ini, dan akhirnya alhamdulillah banget menang sih. Dan di situ saya menang, dan alhamdulillah menang. Dan udah jadi kita menang, kita nunggu pemenangnya itu ya pada hari itu juga menangnya. Teman-teman saya tuh yang lain cuma udah pada belajar, dan saya sama si Fadli Radin itu ya lomba itu. Pas kita ketemu sama teman sekolah saya tuh, kita ngomong, gue kelas kita menang, kelas kita menang, ini 1 boy, kelas kita menang, wes. Itu udah bangga tuh, kayak membanggakan diri. Dan setelah itu bulan depannya baru maksudnya beberapa minggu dikasih tahu, dan ini akan diadakan sebuah acara di mana kita itu kan dilombakan. Nah setelah di acara itu kita dikasih info. Nah ternyata di adik kelas saya itu ada ikut pantomim juga, ada yang bisa. Nah setelah itu adik kelas saya itu kan kita dipertemukan tuh kayak meeting kecil-kecilan meeting. Jadi temanya kayak gini. Nah kita dijadiin satu kelompok tuh, si Radin, Fadli. Nah teman saya itu namanya, adik kelas saya namanya Faruk.
dia orangnya pintar gambar juga sih ya. Nah pasti dia nanti juga nonton video saya ini. sorry dia pakai namamu ya. Dan dia menurut saya dia paling pro di antara kita bertiga, di antara saya, Fadli dan Radit. Nah itu dia si Fadli ini yang paling pro. Dan waktu kita dikasih tahu ini tuh pemilihan tema, jadi temanya kita ngambil tema buku adalah jendela ilmu. Iya, buku adalah jendela ilmu. Si Faruk itu datangnya nanti di acara selanjutnya. Kalau di anunya kan kita pertama itu kita dikasih tahu aja yang bertiga, kita masih tetap bertiga tuh. Nah kita bertiga, si saya, Fadli dan Faruk itu, saya, Fadli dan Radit itu dikasih tahu. Nah kita di meeting itu sama guru saya dan pikirin tema baru. Tema baru kita sedikit nggak jelas ya, masih tentang persahabatan gitu, bersahabat. Karena waktu itu acaranya tentang event ya, event buku adalah jendela ilmu. Setelah itu kita bertiga cari ini temanya juga saya masih bingung sih. Waktu itu masih bingung temanya, dan alhamdulillah udah kepikiran tentang seorang sahabat yang dia itu berpetualang terus mendapatkan sebuah buku ya. Pas dilombain itu kan bertiga dilombain, nggak dilombain, tampilin tuh, ditampil ya, kita dipikir temanya begini. Nah apasnya kita disuruh kayak di tekasin gitu deh sama guru saya dan satunya, kamu nih gini bikin temanya tuh jangan yang gini, padahal kita udah mikir 100% itu bagus temanya. Nah, akhirnya guru satu lagi itu kayak ngasih tambahan gitu yang lebih bagus. Nah alhamdulillah bagus, lagunya juga udah dipakein di anuin, alhamdulillah banget, terima kasih. Dan setelah kita tampil itu baru si adik kelas saya itu Faruk itu tampil sendiri, tapi dia temanya cukup bagus sih, gerakan juga bagus menurut saya. Tapi pas di bagian itu sempet saya kayak ambil, waktu itu pakaiannya tuh celana hitam sama baju putih plus makeup full. Nah itu kayak pertama kali pakai itu, wah gila keren banget gitu kan ya. Dan itu menurut saya pengalaman paling bagus ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih pengen lagi, tapi nggak sempat dah. Dan teman-teman saya juga udah pada nggak ada di sini. Oke lanjut. Nah setelah kita tampil gitu, baru tampil kedua di beberapa minggu setelahnya. Itu tampilnya kita di sekolah SD kita. Kalau yang tampil pertama tadi itu di kafe di, kalau di sekolah sini kan SMA nya ada kafe, SMA SMP kafe, ada kafe. Jadi untuk tampil biasanya di situ. Tapi minggu setelahnya baru kita bertiga tuh gabung baru jadi satu tim. Tapi temanya udah dipikirin, dibuatin, kita tinggal gerakin aja, tinggal meragain aja ya, kita udah tuh gerakin, baru kita tampil. Dan nanti fotonya saya akan tampilkan di sini. Nah, itu foto ketika kita selesai tampil, itu seluruh siswa SD ngeliat kayak ngerasa bangga aja gitu ya, ngeliat waduh kok ini pengalaman paling bagus gitu, pengalaman paling indah seumur hidup gitu kan ya. Dan tapi sekarang udah nggak pernah sih, udah nggak aktif lagi. Dan setelah tampil itu kayak merasa kesan-kesan pesan-pesannya tuh dapat gitu. Kita harus kerja sama satu tim, jangan egois untuk diri sendiri, dan kita tuh harus berpikir matang.
pikirin untuk temanya yang lebih bagus untuk penonton. Nah, nanti di video abis ini, video saya ini, setelahnya akan ada video-video saya memperagakan gerakan-gerakan dasar dari pantomimnya. Maksudnya itu kayak dari gerakan umum lah ya. Anyway, saya minta penilaian untuk kalian dari kostum saya ini, pakaian saya ini gimana sih menurut kalian? Udah bagus atau belum? Sebentar. Tambah kalau saya pakai peci kayak gini, jadi keren gitu. Malah jadi kayak presiden kayak gini ya. Oke, sebentar. Saya mau ngambil untuk thumbnail. Oh ya, udah di video kemarin. Terima kasih buat kalian yang menonton video kali ini, dan videonya mungkin sampai ini aja, dan mungkin karena ini episode pertama jadi nggak terlalu detail dan nggak terlalu jelas karena ini mendadak, dan nantinya akan ada perkembangan. Tenang aja, nantinya akan ada perkembangan dari video-video Ceman. Ini episode Ceman pertama. Minggu depan saya akan main game The Warrior Pip konsol, dan itu saya akan tamatin lagi. Dan terima kasih buat kalian nonton video kemarin juga. Video kemarin belakangan ini juga naik lumayan, walaupun subscriber saya baru 411. Makanya buat kalian yang mau nonton video-video playlist random video, nanti kalian tampilin di awal, gameplay di tengah, dan sampai jumpa di next video. Dan terima kasih buat kalian nonton video kali ini. Semoga apa yang saya bicarakan dapat menjadikan sebuah manfaat. Ada manfaat loh ya, dikit manfaat yang bisa diambil dari apa yang saya bicarakan kali ini. Oh ya, tenang aja, belakangan ini saya akan mengupgrade kualitas video saya, karena sebelumnya saya itu upgradean video saya itu masih di bawah 180. Walaupun segini udah lumayan bagus lah ya, untuk dilihat itu masih kelihatan bagus. Dan kenapa kualitasnya nggak ditingkatin? Karena kualitas tingkatannya sendiri aja saya itu kan pakai kuota tuh ya, jadi takut habis ya kalau ngupload 1 giga gitu kan. Tapi tenang aja, sekarang udah mau ada tekad lah ya. Oke, lagi segini aja video dari ini. Maaf kalau misalnya ada salah kata-kata dan penyebutan nama dan kurang detail dari video ini.
Terima kasih buat kalian nonton video kali ini. Sampai jumpa next video dan gracias. For so long I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind. Battle